ち。いいじゃない。あずまち、別れちゃう。Lanjut cerita, terlihat Wakana dan yang lainnya tak henti-henti melakukan aktivitas mereka, yaitu untuk minum lau bersama. Sedangkan Miki sibuk mengerjakan tugas kampusnya. Kemudian Natsuki pun mencoba untuk merayu Miki agar ikut berpesta dengan mereka. Akan tetapi si Miki yang masih berfokus dengan tugas kampusnya mentah-mentah menolak ajakan tersebut. だってそれこそもうこんなんよこんなん。 Setelah mereka selesai melakukan party secara diam-diam, Natsuki pun mengendap-endap untuk kembali ke kamar dari Miki. Terlihat pada saat itu Miki sedang tertidur lelap. Entah kerasukan setan apa, Natsuki pun secara diam-diam langsung mengoyak-ngoyak naga biroa milik Miki yang sedang bertapa di sarangnya. Saat bersamaan, Wakana pun melihat aksi yang dilakukan oleh Natsuki tersebut. Keesokan pagi harinya, Azumi mendatangi si Miki karena merasa kasihan melihat Miki yang sangat kesulitan mengerjakan tugas matematikanya mengenai akar kuadrat derajat Celcius. Azumi yang merupakan seorang guru teladan mencoba membantu untuk menyelesaikan semua tugas itu. Saat bersamaan, Wakana dan yang lainnya sedang mengintip mereka dari luaran pintu dan berkata, "Cie cie sakni ini sakni." Kancut. Kemudian saat malam harinya, Azumi kembali mendatangi Miki dengan membawa sebotol minuman oplosan. Ia pun mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi Miki yang merupakan pria sejati dan rajin menabung, mengatakan kepada Azumi bahwa ia tidak akan mengkhianati cinta dari Suci. 寝るんでしたら自分のお部屋に戻ってくださいよ。 Scenes berlanjut, terlihat Miki yang saat ini sangat merindukan kehadiran dari Suci. Kemudian Wakana pun datang menghampirinya. Akan tetapi Miki yang tidak mau diganggu sudah mempersiapkan sebuah pelang yang bertuliskan "No Smoking". Tak mau kerinduan yang semakin berlarut-larut, Miki pun segera menghubungi Suci dan mengatakan bahwa malam ini ia akan datang ke rumahnya. もしもし。なんか声聞きたくなっちゃって。 Singkat cerita, malam pun telah tiba. Miki pun mendatangi kediaman dari Suichi. Akan tetapi pada saat itu, Miki pun merasa kecewa yang dikarenakan Suichi sedang sibuk dengan mata kuliahnya. Di sana Miki pun dijamu oleh calon mertuanya. Setelah usai makan malam, Miki pun izin untuk pulang. 謝らなくちゃいけないようなことでもした？いやいえ。 Setibanya di apartemen, Miki lalu dikejutkan dengan kehadiran Natsuki from the behind. Dan secara tiba-tiba ingin langsung beradu ilmu kanuragan dengannya. Miki yang pada saat itu sedang merasakan gejolak asmara yang menggebu-gebu, tak ambil pusing, ia pun langsung memainkan dua bola yang gondal-gandul dan langsung menceploskan ke gawang milik Natsuki. Akan tetapi sialnya pada saat itu, Suichi menelpon Miki dan diangkatlah oleh Natsuki. Mendengar kejanggalan tersebut, Suichi pun langsung mendatangi apartemen dari Miki. Dan saat Suichi membuka pintu kamar tersebut, naasnya aksi kuda-kudaan liar mereka pun dilihat oleh Suichi. Sehingga pada malam itu, Suichi pun merasakan hari yang sangat menyakitkan baginya. Pada pagi harinya, Miki pun mendatangi Suichi untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Suichi yang masih merasakan sakit hati tak mau memaafkannya saat ini. だってレベルじゃないねこれは。破局破局。 Sepulangnya Miki dari kampus, ia pun terlihat sangat murung dan merasa sangat bersalah dengan sikapnya yang begajulan. Melihat hal tersebut, Wakana dan yang lainnya berusaha untuk menghibur hati dari Miki. Akan tetapi semua itu sia-sia. Tak patah arang, Wakana dan Natsuki pun menemui Suichi dan mengatakan
bahwa kejadian sewaktu lalu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Karena Natsuki yang pada saat itu dalam keadaan mabuk berat. Mendengar penjelasan yang menurut Mimin gak masuk akal itu, dengan entengnya Shuichi pun memaafkannya. Lalu pada saat itu, tiba-tiba Azumi pun datang dalam keadaan yang mabuk berat. Ya, karena Azumi yang telah lama tak mendapatkan asupan nutrisi batang singkong, Azumi pun langsung mengulek-ulek batang singkong milik Miki yang terkenal besar dan juga bengkok. Sungguh pria yang beruntung. Lanjut cerita, Miki pun mengajak Shuichi untuk bershopping ala remaja zaman now. Yang kemudian Shuichi pun mengajak Miki untuk main ke apartemennya. Nah, saat Shuichi terbawa suasana pada saat menonton video pemersatu bangsa di milik Miki, sehingga pada saat itu Miki pun kembali dapat menjebol gawang dari Shuichi 2-0 untuk Miki. Ait sayang seribu sayang, karena pada saat itu Shuichi sedang datang bulan, Miki pun harus kembali merasakan tendangan 1000 bayangan dari Shuichi. Singkat cerita, pada pagi harinya, terlihat Azumi yang masih frustasi sembari meminum alkohol. Diketahui semua ini akibat dirinya masih merasa bersalah kepada Shuichi. Tak berselang lama, datanglah Azumi dan Wakana bersama yang lainnya sambil melontarkan kata maaf dalam kondisi yang mabuk berat. Seketika Azumi pun langsung ambruk di hadapan Shuichi. Wakaba-san? Kemudian Shuichi pun segera membawa Azumi ke kamarnya. Melihat kejadian tersebut, Shuichi pun merasa kebingungan dengan tingkah laku dari Azumi dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Wakana. Akan tetapi Wakana mengatakan bahwa ia tidak mengetahui yang dialami Azumi saat ini. 優しいとか、意外とこんな面があるとか。この人と絶対付き合うって私感じちゃったんです。 Kemudian datanglah si lucky boy yaitu Miki. Dan lalu secara tiba-tiba Azumi pun memeluknya sedari belakang. Lalu ia mengatakan bahwa dirinya masih terngiang-ngiang dengan kekuatan batang singkong milik Miki. Saat bersamaan, Shuichi pun membuka pintu, sehingga mengakibatkan kepala Miki pun terbentur dan langsung pingsan. Bukannya menolong Miki, Shuichi pun malah berlalu pergi meninggalkannya. Saat Miki tersadar, ia pun dikejutkan dengan Wakana yang pada saat itu menyadarkan Miki dengan memberikan aroma bakpao hangat miliknya. Sontak membuat Miki pun kaget setengah meninggoy. Kemudian saat Miki berlari keluar, ia pun kemudian dikejutkan dengan Natsuki yang secara tiba-tiba memeluknya. Tak sampai di situ, Wakana beserta yang lainnya melakukan adegan uber-uberan dengan Miki. Diketahui mereka semua ini sangat kecanduan akan lele jumbo milik Miki yang berbulu jimreng dan juga besar. Nah, saat Miki telah terpojok, datanglah Shuichi yang menghentikan aksi tersebut. Tak mau hubungan Miki bersama Shuichi menjadi renggang, Wakana dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke kamar mereka masing-masing. Lalu film pun bersambung. 魚がどこかわかんない。いや、かいんで。